Ini kita ingin BPJS itu kuat, tapi kita juga ingin ada perhitungan yang fair, terutama terkait karena intinya kalau penerima bantuan iuran itu adalah mereka yang berkategori miskin dan tidak mampu, yang telah diatur dengan undang-undang fakir miskin begitu, dengan berbagai kategori. Apakah kita mau menggunakan undang-undang tentang perlindungan fakir miskin, atau kemudian menggunakan parameter yang ditetapkan oleh BPS, ditetapkan oleh World Bank, ini akan jadi lain keluarnya nanti. Tapi intinya bahwa penerima bantuan iuran APBN itu adalah mereka yang berkategori miskin dan tidak mampu. Begitu. Sementara 2021 itu kemudian terungkap ada sekitar 52,5 juta penerima bansos itu fiktif. Penerima bansos ini adalah mereka yang berkategori miskin dan tidak mampu. Artinya mereka juga harusnya menjadi penerima bantuan iuran, betul ya Bu ya? Nah, kemudian di tahun 2025 kemarin diungkap ada 10 juta yang data fiktif penerima bansos, artinya mereka juga sebetulnya adalah artinya data fiktif penerima bantuan iuran. Masuk nggak ininya? Bener kan? Bener ya? Kita pakai logika dasar aja gitu. Nah, kemudian saya kira perjuangan kita jelas, kita tidak ingin BPJS ini kemudian bleeding, kekurangan anggaran, tetapi solusinya tidak untuk menaikkan iuran BPJS yang sedang direncanakan. Kalau iuran BPJS naik, maka beban bukan hanya APBN, tapi dengan komposisi tadi ternyata penerima bantuan iuran itu terutama yang menjadi agak membebani dalam prakteknya untuk APBD provinsi maupun kota kabupaten, adanya kepesertaan penerima bantuan iuran yang kemudian itu ditanggung oleh APBD begitu. Ini logika dasarnya. Jadi sebetulnya data yang didata oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kota kabupaten seharusnya nggak beda. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak Wabu? Sebetulnya kan sama, orang rakyatnya sama. Kalau penerima bantuan iuran itu total 9, katakanlah kemarin berapa Bu? 98, boleh bantu cek berapa PBI? 98,4 juta, berapa persen dari penduduk? 30%, sekitar 30%. Berarti sekitar 30% penduduk Indonesia itu miskin. Bener nggak angka kemiskinan kita sampai 30%? Kemarin diakuinnya berapa? Berapa persen angka kemiskinan? Berapa? Coba bantu cek, googling. Angka berapa persen? Masih 80% betul. Kalau 30% itu negara kolaps loh. Iya. 30%, kalau sekitar 30%. Sementara angka kemiskinan yang dilansir oleh BPS itu 8%. Apa ukurannya? Ini baru dari PBI, APBD loh, iya. APBN. Dari APBN 98,90. Nah, Ibu punya data nggak yang ditanggung APBD PBI se-Indonesia berapa? $58 juta ditambah 58 juta. 58 juta ditambah 98, halo, aku lagi rapat saya. Berapa? Kenapa nak? Total jadi 156,4 juta. Itu harus kita hitung. Tetapi ini jangan sampai nanti Bu dari sisi kami bagaimana BPJS itu jadi disalahkan oleh masyarakat. Padahal BPJS sendiri
sepanjang sepengetahuan saya kondisi keuangan sampai 2025 ini aman ya. Dan ketika kemudian ada verifikasi dan validasi data yang lebih akurat, maka kemudian ini juga akan memberikan kekuatan bukan hanya untuk BPJS tapi untuk APBN dan APBD begitu. Itu yang sedang kami analisis. Nah, misalnya ini untuk Bojongmangu ya. Di desa atau kecamatan? Kecamatan. Ini desa atau kecamatan? Oke. Kecamatan sekarang kalau dari data Ibu Bojongmangu PBI-nya berapa? Kira? Kalau untuk di per segmennya belum ada. Tadi yang belum dicari. Nggak bisa dikeluarkan? Bojongmangu tadi 31.000. Bojongmangu tadi 31.000. Nggak apa-apa. Ini saya pengen nunjukin kalau metode yang kami miliki itu baik pihak Pemda karena ayo ke sana. Kalau pihak Pemda akhirnya juga mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan BPJS-nya, dinas-dinas terkaitnya itu bisa ngecek betul di mana sipulan yang masuk peserta sebagai penerima bantuan iuran. Mana penerima bantuan iuran? Oke, ini penerima bantuan iuran. Zoom Neng, fokus dulu ke sini. Iya, sudah. Loading terus. Tapi sih bagus sih sebenarnya. Tolong dong, benerin ini kawasan industri terbesar nggak ada wifi. Penerima bantuan iuran. Ini di atas yang nggak bisa, tolong dibukain di sini aja. Nah itu klik rumahnya. Kita bisa ngecek Bu, rumahnya di mana. Klik liatin rumahnya kayak gimana. Nih rumahnya kayak gini. Ini benar penerima bantuan iuran. Tapi apakah ini harusnya kalau sudah ditanggung oleh APBN tidak bisa lagi dibebankan ke APBD gitu. Karena kan orangnya sama. Iya. Ada indikasi kuat double iuran akibat data yang ganda juga. Nah, terus sekarang kemarin aku lihat ada analisisnya, dia bisa ngeliatin total berapa yang penerima bantuan iuran itu ada yang oke, balik ke analisis yang udah dibuat. Ini bisa sampai rumahnya, rumah tidak layak huni coba. Bapak Bu pasang wifi yang kuat. Nah kalau di HP mah Pakai dana operasionalnya, jangan di HP di sini. Pasang Bung. Oh iya Bung. langsung ke PPT yang ini aja. Ini tidak layak huni ada 24. Klik. Oke. Klik rumahnya bener nggak tidak layak huni. Klik satu. Klik satu. Ke website. Ini website ini. Tuh Bu, dia dapat BPJS nggak? Bisa dicek nggak? Bisa ya? Ada itu Bu. Coba, dia BPJS baca dong, pakai mic. Baca pakai mic. Daftar kepala keluarga Heri Nggak Irawan usah sebutin namanya. Dia ada BPJS-nya kategorinya apa? nggak dapat BPJS. Tuh, ini nggak dapat BPJS. Bisa kayak gini nih. Jadi nanti Kabupaten Bekasi ini kita mohon untuk para dinas ya salah sendiri minta saya jadi penasehat. Gak apa-apa. Pedes, nasehat saya sih pedes. Biarin enak pedes. Karena kalau enggak keuangannya kolaps yang sebenarnya anggarannya untuk yang lain bisa jadi enggak. Masuk ke PPT tadi yang udah saya kirim untuk Bojongmangu. Di Zoom.
Di Zoom nggak kelihatan. Dibaca. Ini nanti kalau tadi kita bisa klik Bu sampai orangnya di mana gitu. Kanan. Kemiskinan versi World Bank. Nah, ke bawah penerima non PBI, ke bawah. Nah, nih kemiskinan mau kita pakai indikator World Bank, mau pakai indikator BPS, undang-undang fakir miskin dengan kemiskinan ekstrim, keikutsertaan BPJS. Kalau pakai World Bank itu hanya 3 orang, kalau pakai data BPS jadi 2 orang begitu. Kalau pakai undang-undang fakir miskin nggak ada. Jadi sebenarnya, nah tadi data di Bojong Mangu itu kita perlu cek. Kenapa saya perlu ngecek? Karena kita udah ada data desa presisi namanya untuk satu kecamatan Bojong Mangu, Bu. Jadi nanti Ibu Dinkes mohon juga Pak Wabuk untuk dikawal. Minimal untuk 6 desa di Bojong Mangu itu kita punya data by name by address penerima bantuan iuran yang dari dari APBD atau dari APBN gitu. Tapi ini butuh cepat nih, karena saya mau ngitung berapa utang sesungguhnya ke BPJS supaya cepat juga dilunasi gitu. Nah, sementara dari saya begitu, tapi kira-kira Bapak Ibu paham ya bahwa ini kemungkinan, ini bayangin kita harus bayar ke BPJS sekitar 270 miliar. Di mana dana transfer baru saja dikabari, betul? Dari pusat ke daerah itu akan dipotong lagi sebanyak 30%. Nah, kalau satu ini kita bisa bereskan dan kemudian membangun sistem yang lebih baik begitu dengan BPJS, saya kira ini akan juga membantu keuangan daerah. Yang kedua, saya mohon dari Dinas Kesehatan untuk yang namanya rumah sakit pemerintah, puskesmas dan pustu, kita akan membangun yang namanya sistem digital terpadu dari tingkat pustu, kalau bisa nanti malah dari posyandu, berjenjang begitu sampai medical record dari warga itu langsung bisa diklik secara berjenjang, sehingga ketika orang dalam posisi apakah dari puskesmas itu paskes tingkat 1 harus ke rumah sakit atau tidak perlu, medical recordnya ada di sana. Ketika seseorang harus masuk ke rumah sakit, nggak usah ditanya-tanya lagi kalau dalam keadaan kritis. Ini yang juga kadang menyebabkan golden time-nya hilang, langsung diklik dia. Kayak di luar negeri ya, kamu pasti pernah ke luar negeri ya. Itu langsung masuk, langsung diklik, nggak ditanya lagi alergi obat apa, alergi apa dan seterusnya. Nah, saya mohon bantuan. Kita ingin membenahi sistem atau ekosistem digital pelayanan kesehatan dari Kabupaten Bekasi dengan menggunakan aplikasi dari BPJS. Untuk Ibu Dinkes mumpung masih baru, kenapa yang namanya aplikasi pelayanan kesehatan ini harus milik negara? Diusahakan harus milik negara, karena di situ Ibu Dinkes ada security data, tidak boleh datanya dihack, dan harus sudah terintegrasi dengan JKN, sehingga JKN bisa langsung melakukan verifikasi dan validasi terhadap pihak rumah sakit. Betulkah pengeluaran obat itu sesuai dengan Fornas, formulasi obat nasional yang ditetapkan BPJS? Betulkah pasien tersebut harus membeli obat tertentu di apotek yang dirujuk oleh dengan formulasi obat nasional sudah cukup? Ya, memang ini memang ketika BPJS kami perjuangkan itu jujur saja untuk memangkas perspektif nyari duit dari rakyat yang sakit. Rakyat sakit kok dipajekin. Dan sebetulnya ketika ada BPJS, maka aksesnya ada. Ini ada segini. Tapi ada yang dari Ada Pak Sekbid. Pak Sekbid, saya dengar di sini
bagian farmasi ya? Ada, hadir. Ada bagian farmasi? Ada, hadir. Kemarin kalau beli obat farmasi nilai berapa? Total Pak. Ya. Jadi 5 miliar. Untuk obat apa? Untuk obat esensial 40 item. Integrated nggak dengan BPJS? Integrasi tidak dengan BPJS. Nah ini jadi ibu kalau dari rumah sakit pasti paham ya. Pengadaan obat ini tidak mungkin kalau tidak terintegrasi dengan BPJS, ya Bu ya, dengan rumah sakit. Sehingga nanti pagu pengadaan obat itu, Pak, nanti sisir nih dari APBD kemarin dan rencana APBD ke depan, berapa jenis obat yang dibutuhkan itu dan untuk apa? Kalau sebenarnya sudah ada di dalam formularium obat nasional yang itu sudah di-cover oleh BPJS, untuk apa ada alokasi pembelian obat dari Pemda, apalagi indikasinya kadaluarsa. Ya, jadi jangan main-main. Kata saya juga bilang tadi, salah sendiri nyuruh gue jadi penasehat. Ya, jangan Pak, kita sama-sama amanah. Kondisi sekarang sedang tidak ada uang negara, saya kira termasuk di daerah. Jadi Komisi 4 nanti tolong dievaluasi, mohon bantuan dukungan dari teman-teman DPRD untuk mereview, menganalisis, kalau perlu ada panja tentang sistem kesehatan Kabupaten Bekasi berbasis data presisi. Itu penting. Sistem kesehatan ini bukan hanya akses ke infrastruktur atau fasilitas kesehatan, tapi akses terhadap obat sampai sarana prasarana lainnya, sampai dengan ada sistem bagaimana ambulan itu paling lama 5 menit. Kalau ada masalah, rakyat langsung bisa dijemput. Sistemnya ada Bu, itu sistemnya ada Pak, aplikasinya ada. Nah, saya berharap Bekasi ini, karena ini adalah kawasan ekonomi internasional, di mana industri farmasi juga banyak, BUMN farmasi juga ada di sini. Mana yang kemudian itu memang sudah, sekali lagi, kebutuhan farmasinya kita petakan. Kalaupun ada anggaran yang tadi untuk pengadaan obat esensial yang dialokasikan dari APBD, nanti saya mohon masukan. Ini baru pandangannya Bu ya, kita brainstorming ya Ibu Dirut dan juga dari Dinkes. Kalau dalam pandangan saya, kalau yang sudah obat-obat itu di-cover oleh BPJS, maka anggaran dari Pemda tidak untuk membeli obat yang sudah ada di formularium obat nasional. Tetapi saya berharap uang itu kalaupun mau dialokasikan adalah untuk pemenuhan vitamin dasar untuk anak-anak dibagikan. Mungkin ada yang seumuran saya 50 tahun ke atas, zaman dulu ingat nggak kita dibagi vitamin dasar? Minyak ikan, vitamin B, vitamin K. Ya, dikasih kan Bu di sekolah? Terus obat cacing per 3 bulan sekali. Nah, kalau ini bisa dimulai, ya dimulai dari alokasi anggaran APBD kabupaten sebagai mandatori konstitusi, harus berapa persen kesehatan? Minimal 20%, Pak. Berapa persen? Dewan? 9% ya kemarin ya, lupa. Bukan, amanat dari konstitusi berapa persen? Googling. Ayo googling. Berapa persen? 5%. Pendidikan 20%. Nah, APBD untuk kesehatan minimal berapa persen? Yuk, biar tahu sama yuk. Saya bisa nyari sendiri. Berapa persen? 6%. 6% Bu ya. Dari APBD 6%. Maka harus ada alokasi, tapi mari kita alihkan untuk vitamin dasar dan obat cacing. Ya, itu penting untuk anak-anak. 10%. Kalau vaksin dasar kan udah ditanggung ya Bu ya. Vaksin dasar di puskesmas. Di puskesmas itu udah anggaran dari pusat kalau saya Iya, nggak salah. Kemenkes. Nah itu, kalau anggaran yang sudah di-cover dari pusat, daerah jangan ngalokasiin lagi. Lu pada kayak kebanyakan duit aja. Kita
Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau terlalu bersemangat karena modal saya cuma semangat ya sebenarnya. Dan kalau ada yang mau disampaikan sharing kita silahkan dari rumah sakit atau dari dinas. Saya sendiri. Nanti mereka dulu. Saya dulu saya nanya, kan saya harus baru. Oh, oke. Nih, saya nanya, iya. Orang ini dokter apa yang ditanya? Iya, enggak, maksudnya tadi ya alokasi anggaran 2 miliar untuk obat esensial, kan saya harus baru nih Bu, ceritanya masih 7 bulan ini. Iya. Iya kan, kita kan ada BLUD nih, semua puskesmas, ya kan BLUD dong, belum itu bisa dibelikan obat. Nah tapi pemerintah hal ini masih memberikan 5 miliar ya Pak. Iya kan? Nah, buat esensial itu yang mana dia tuh? Itu belum saya tanyain. Iya. Kalau gitu ditambah Pak, BLUD yang dihasilkan oleh puskesmas itu Jadi total gini. berapa? Jadi gini Bu, sebentar. BPJS membayarkan BLUD secara benar-benar. Ya, benar. Benar kan? Nah, 102 miliar. makanya 102 miliar. Terus duitnya kemana tuh? Bilang, iya makanya saya tanya. Jadi gini, jadi alokasi anggaran 2 miliar, ya sekalian jangan rapat ya Pak ya, kalau saya, itu saya pengen tahu tuh, yang insya Allah 2025 akan saya lihat nanti. Kalau 2025, oke lah saya menjabat baru sekarang. Nasi sudah jadi bubur, tapi bubur ini akan saya bikin yang lezat, gitu Pak. Gimana? Ya, izin Pak Ibu Dewan, izin kami sampaikan. Ya, mungkin saya secara garis besarnya saja. Jadi untuk kebutuhan obat di Kabupaten Bekasi ini, idealnya itu adalah hampir 10 sampai 12 miliar. Nah, saat itu kita memohon untuk mendekati ke arah situ, tapi kan uang tidak mencukupi. Akhirnya diberikan 5M. Nah, yang menyelamatkan untung adalah puskesmas punya BLUD, sehingga dia bisa membelikan obat yang tidak bisa di-cover dari 5M tersebut. Nah, mungkin jadi totalnya gitu Pak. Jadi idealnya kita butuh untuk obat itu 10 sampai 12M idealnya. Nah, kita hanya dapat sekitar 5M tahun kemarin sekitar 4 ya. Tahun kemarin sekitar Saya 4. bertanya sama Pak Sidin. Pak Sidin, kalau misalnya puskesmas mempunyai jumlah peserta 30.000, kuat nggak Pak? Puskesmas punya 32.000, dikali berapa? 6.000. 32.000 dikali 6.000 berapa? 180 juta. Kuat nggak beli obat? Sedangkan Bapak udah pernah digaji nih ceritanya nih. Ini kan lagi cerita. Kuat nggak beli obat? Bisa Pak? Bisa. Jadi nggak usah nanti itu obat dari kita. Gitu. Biar BLUD sendiri yang berjalan. Gitu. Maksud saya begitu. Benar nggak? Ini kita keuangan lagi susah loh. Kita tuh harus benar-benar bekerja dan kita benar-benar semangat. Jadi kita tiba-tiba sekarang jangan kita santai-santai saja, enjoy aja. TPP ke depannya akan kita perhatiin. Saya nggak pengen TPP turun, tapi kita pengen yuk. Sekarang kita lagi susah. Dikala 102 miliar itu hal yang besar loh. Daerah lain nggak ada Pak. Di kita bisa 102 miliar. Sekarang puskesmas yang mempunyai 42.000 udah hilangkan itu semua. Nanti itu akan ada kebijakan dari Pak Bupati yang ke depan akan saya lihat yang puskesmas mempunyai kapasiti di atas 10.000 kita banyak hilangkan kita. Betul kan? Iya. Ya karena efisiensi dalam artian begini, kita masa dari 156 juta kita nggak bisa beli obat, sedangkan sekarang THR udah jadi B3 kan? Benar nggak? THR jadi B3 kan? Kan udah di Apa semua. lagi sekarang? Kita ini sekarang BLUD ini benar-benar kita pakai gimana caranya BLUD ke depan itu mengurangi, ini kan oke lah namanya kita mah puskesmas ataupun rumah sakit kan pelayanan, nggak mungkin untung. Kalau klinik ataupun rumah sakit bisa untung karena ada regulasi yang memang 3 hari bisa pulang kalau swasta. Tapi kan kalau puskesmas dan rumah sakit saya paham karena kalau jelek pelayanan pasti di demo. Nah dalam hal ini kita nggak apa-apa, kita pasti memberikan minimal memberinya nggak banyak, gitu Pak. Karena Pak, karena kita juga mempertahankan hak Bapak, hak tunjangan Bapak. Karena saya nggak mau hak tunjangan Bapak hilang, Bapak ini nggak mau kerja, benar nggak? Itu yang saya pengen. Kita jangan menjadi kayak Pak tadi. Ya mohon kiranya nanti Pak Sekdin dengan Kadinkes baru kita dengan Bapak akan kita panggil kayak Gasnya tidak datang. lagi itu, lagi masuk.
Diklat. Jadi BUD-nya gini Bu, jadi ya mohon maaf ya, saya juga nggak ikutin nggak tahu. Tapi kalau misal sudah mendapat besar, keuntungan sudah mendapat besar, kita sudah digaji secara pribadi, sudah punya TTP, betul nggak? Ya udah, itu kita alokasikan untuk obat, untuk yang lain, gitu. Jadi ada angka. Saya tanya, sekarang ini kapitasi dari BPJS buat TPP itu apa? jangan kelihatan. Mungkin ada banyak. Jadi saya mau nanya, dia merasa dotasi kok kejam, jangan. Ini lagi susah sekarang. Kapitasi dari BPJS gimana diaturnya? Baik Pak Wakil Bupati, jadi TPP untuk Jangan TPP, saya kapitasi. penghitungannya itu 40% untuk operasional termasuk obat itu 10% dan 60% itu untuk jasa pelayanan. Jasa pelayanan medis kan. Nah gini, jasa pelayanan hari ini Bapak sudah dapat digaji, Bapak sudah ada TPP, THR sudah mendapat P3K. Oke? Ya, jadi anggarannya kayak obat, kayak apa, itu harus terpenuhi, jangan sampai keluar dari APBD. APBD buat yang lain nantinya. Ya, oke paham ya Pak ya? Siap, baik Pak. Ya, nanti ini perlu ya, mengirit kita lumayan. Ini kalau kita irit dari 55 puskesmas berapa banyak, berapa miliar nih dan air ini. Ya, benar nggak? Itu. Ya udah tahu 2 miliar nih. Tapi sebutnya lain 2 miliar. Oke? Ya, oke. Jadi catatan pentingnya nanti juga di Komisi 4, Mbak, mungkin next juga ikut nyatet. Saya nyatet bawa buku nih. Ini kebenaran wakil bupatinya dokter dan punya klinik yang membebaskan keluarga dengan cukup ada biaya kapitasi dari BPJS. Klinik ada berapa? Klinik 4. 4 lebih ya. Ya insya Allah 4. Tapi intinya yang klinik swasta dengan hanya operasionalnya ditanggung oleh sendiri dan kapitasi BPJS cukup sampai pengadaan obatnya. Kalau dalam analisis sementara saya, maka nanti ada beberapa anggaran di kesehatan yang akan kita susun berdasarkan basis data yang lebih akurat begitu untuk pengajuan APBD 2025 ya. Soalnya ini dipotong semua dari APBN, dipotong kemungkinan karena dari APBN dipotong termasuk ke provinsi, maka dari provinsi juga akan ada pengurangan begitu. Kalau kita tidak benar-benar cermat detail untuk alokasi anggaran, saya kira berbahaya. Apalagi kalau persoalan kesehatan, kalau sampai terjadi kemacetan pelayanan kesehatan, itu imbasnya luar biasa. Bapak Ibu harus menyadari bahwa sekali lagi Bapak Ibu bekerja di zona ekonomi internasional. Kalau sampai ada apa-apa sama Kabupaten Bekasi, beritanya, viralnya, dampaknya bukan hanya untuk Jawa Barat, bukan hanya untuk nasional, tapi untuk internasional. Gitu. Jadi Anda harus bangga kerja di kabupaten ini. Saya juga awalnya dari Garut, saya dapilnya di sini, saya bangga loh. Gila, ini zona ekonomi internasional dengan perhatian yang begitu besar, dan bagaimana industri itu nanti kita upayakan bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemda, termasuk PJSL-nya, termasuk tadi saya belum membedah, mungkin lain waktu ya Bu, untuk yang penerima upah dan mandiri kita akan bedah lebih lanjut. Rasanya kita harus ada semacam FGD Pak, untuk menyusun langkah-langkah kebijakan kesehatan di Kabupaten Bekasi begitu, lengkap dengan para pihaknya, kita bagi berapa sesi ya, dengan tidak meninggalkan BPJS-nya tetap harus datang di setiap sesi. Iya, dengan tadi Teteh bicara ada sistem digital kesehatan yang nantinya dari puskesmas bisa langsung ke rumah sakit, bisa merujuk, berarti regulasi BPJS sebetulnya. Karena BPJS hari ini kita tahu kan harus melalui paskes. Iya dong, itu harus diperbaiki. Aneka misalnya dari puskesmas gimana? Apakah dia bisa paskes? Harus ke puskesmas. Dari posnya dari posyandu ke? Nih, kan tadi saya ngomong
adanya nanti sistem digital kesehatan dan Berjenjang. iya berjenjang. Wah, berarti kan nanti kita untuk medical record itu nggak harus kita dari datang langsung ditolak. Karena kenapa? Belum ada datanya. Tapi nanti itu kan udah ada datanya tuh. Di posyandu udah ada datanya nih orang ini. Nah, dari Pustu. Oh, dari Pustu ya. Nah, dari Pustu udah ada datanya. Oh iya, kalau itu aman. Dikira di posyandu. Kalau Ya posyandu posyandu tambahan dia lapor untuk posyandu kan ibu dan berserta dan untuk lansia dia lapor ke pustu lapor langsung di nyambung ke iya, maksudnya puskesmas. jadi nggak lama. Jadi langsung klaim karena ada medical record. Ya oke. Jadi kita mau ketemu lagi kapan? Dengan kepala di